Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Baik dalam hal militer maupun alat jiwa, Juzi sangat cerdas. Namun, setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan, dan dia tidak terkecuali. Kelemahan terbesarnya adalah dia bukanlah seorang master jiwa yang kuat. Dia bukan seorang master jiwa yang kuat, melainkan seorang insinyur jiwa murni. Para master jiwa terkuat yang pernah ia lawan adalah para master jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus, yang selalu ia hindari. Inilah mengapa dia tidak bisa menyimpulkan tingkat kultivasi seorang master jiwa yang dibutuhkan untuk menghasilkan badai salju yang begitu dahsyat. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa menghitung jumlah master jiwa yang dibutuhkan untuk menghasilkan badai salju ini. Jangan bilang kalau kekaisaran jiwa surgawi atau kekaisaran Dowling punya pasukan master jiwa yang kuat. Akan tetapi, sekuat apapun badai salju ini, ia tak mampu menggoyahkan pertahanan terpadu seluruh Phoenix Soul Engineer Legion. Namun, pertahanan gabungan yang dibentuk oleh 500 insinyur jiwa masih memiliki batas. Pertahanan mereka tidak mungkin melindungi seluruh pangkalan. Lagi pula, pangkalan itu harus cukup besar untuk menampung 25.000 orang. Mereka hanya bisa melindungi sepertiga pangkalan. Ini batas mereka. Setelah menstabilkan formasi, Juzi segera turun dan melanjutkan memberikan perintah. Ia tidak memerintahkan para prajurit untuk mundur ke sepertiga pangkalan ini. Mengingat betapa dahsyatnya badai salju, para prajurit biasa akan terkoyak begitu mereka muncul di luar. Ia segera memberi perintah agar semua orang bersembunyi di bawah tempat tidur dan menutupi tubuh mereka dengan selimut. Meskipun masih akan ada banyak korban jiwa jika begini, ia hanya bisa berharap badai salju tak wajar ini tidak berlangsung lama. Jika memang begitu, jumlah korban jiwa bisa diminimalkan. Solusi Juzi tak diragukan lagi adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini. Badai salju sekuat itu tidak wajar. Menurutnya, badai itu tidak akan bertahan lama. Namun, ekspresinya tetap berubah setelah ia menempatkan para prajurit di pangkalan. Ia tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ini, meskipun baru saja dimulai. Sebagian besar prajurit bersembunyi di bawah tempat tidur mereka dan untuk sementara menghindari badai salju. Namun, 2/3 pangkalan lainnya telah hancur berkeping-keping. Pangkalan itu tidak dapat menampung siapapun lagi. Ia membawa 25.000 orang bersamanya, dan tempat itu sudah sangat sempit. Mustahil untuk menampung semua orang di sepertiga sisa pangkalan itu. Ini berarti rencana awal mereka tidak akan dapat diselesaikan bahkan jika badai salju ini segera berakhir. Dan bahkan jika tidak terlalu banyak korban jiwa, rencana itu akan sangat tertunda. Terlebih lagi, banyak orang pasti akan terluka atau terbunuh. Bahkan mesin-mesin yang digunakan untuk menambang logam langka akan rusak parah. Badai salju ini benar-benar dahsyat. Lagi pula, Juzi bahkan tidak bisa menemukan targetnya. Jika dia tidak bisa mengunci lawannya dan mencari tahu dari mana datangnya badai salju ini, tentu saja dia tidak akan bisa menghadapinya. Tidak dapat menemukan lawan saya? Saat ia berpikir sampai di sini, raut wajah Juzi berubah semakin muram. Tanpa sadar, ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Yang dilihatnya hanyalah badai salju yang mengamuk di langit malam yang gelap gulita. Itu saja, peralatan jiwa pengintai udara akan rusak parah dalam badai salju ini. Atau lebih tepatnya, rencana awal pihak lain. Saat memikirkan hal ini, Juzi menggertakkan giginya sangat keras. Rencana, ini jelas rencana.
Pihak lain jelas tahu bahwa bahkan jika aku tahu rencana mereka adalah menghancurkan alat jiwa pengintai udara kita, aku tidak akan bisa memerintahkan teknisi jiwaku untuk meninggalkan pangkalan. Mengingat badai salju, pangkalan ini adalah fondasi kita punya begitu banyak prajurit di sini. Bahkan jika mereka memilih mundur, tidak akan ada cukup tenda. Kita tetap akan menderita kerugian besar. Kita harus melindungi pangkalan kita. Ini memberi mereka cukup waktu untuk menghancurkan alat jiwa pengintai udara kita. Semua kesimpulan Juzi benar. Huo Yuhao saat ini berada di punggung Raja Beruang Es saat ia mencari peralatan jiwa pengintaian udara di perbatasan badai salju. Karena dia telah memeriksanya sebelumnya. Dia sudah hafal posisi alat jiwa pengintai udara. Sedangkan untuk yang berada di dalam badai salju, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Semakin dekat badai salju ini ke tanah, semakin luas area yang dicakupnya. Namun, kekuatan aslinya akan berkurang. Saat berada di udara, daya rusaknya akan semakin besar. Peralatan jiwa pengintai udara itu tidak terlalu tangguh. Mengingat kekuatan badai salju, peralatan itu pasti akan hancur. Raja Beruang Es pernah bertanya kepada Huo Yuhao. Ia memberitahu Huo Yuhao bahwa daya rusak badai saljunya akan berkali-kali lipat jika dilepaskan di ketinggian yang lebih rendah. Musuh pasti akan menderita kerugian yang jauh lebih besar. Namun, Huo Yuhao mencegahnya. Alasannya sederhana. Ia tidak ingin menggunakan badai salju ini untuk menghadapi musuh. Mengingat kemampuan Juzi dan Legiun Insinyur Jiwa Phoenix-nya secara keseluruhan, badai salju tidak akan mampu melukai mereka sepenuhnya. Setelah wilayah yang diliputi badai salju ini mengecil, ia mungkin punya cara untuk menghadapinya, karena ia sangat cerdas. Lebih lanjut, poin terpenting adalah Huo Yuhao tidak ingin membunuh terlalu banyak prajurit biasa. Mereka tidak bersalah, hanya orang biasa. Perang dan invasi adalah hasil dari perintah penguasa mereka. Niat utama Huo Yuhao adalah menggagalkan rencana Kekaisaran Matahari Bulan, bukan membunuh orang. Selain itu, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia takut menyakiti Juzi. Memang benar badai salju ini sangat efektif. Tanah berguncang berulang kali, dan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan berada dalam kebingungan yang hebat. Meskipun perintah Juzi sangat tepat, dia tidak mungkin bisa menghadapi Huo Yuhao saat ini. Badai salju yang mengamuk juga sedikit melemah atas permintaan Huo Yuhao, tetapi ini membuatnya bertahan lebih lama. Cukup lama untuk menangani semua alat jiwa pengintai udara. Badai salju segera menyelimuti wilayah yang lebih kecil. Namun, bagian-bagian pangkalan Kekaisaran Matahari Bulan yang terekspos sudah hancur total. Kekuatan bilah es itu terbatas, tetapi itu hanya berlaku untuk para master jiwa. Bagi orang biasa, bilah-bilah itu masih cukup mematikan. Meskipun kekuatan badai salju sudah sangat berkurang atas permintaan Huo Yuhao, masih banyak prajurit yang takkan pernah bisa keluar dari kolong tempat tidur mereka. Juzi tampak sangat muram saat ini. Ia mempertahankan formasi pertahanan yang terhubung, yang dengan cepat menguras kekuatan jiwa mereka. Pedang es itu tidak terlalu kuat, tetapi sulit bagi mereka untuk mempertahankan posisi mereka di tengah badai salju. Dalam waktu singkat, semua insinyur jiwa harus mengisi kembali kekuatan jiwa mereka dengan botol susu masing-masing. Lebih penting lagi, badai salju sangat melemahkan moral para prajurit. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Juzi dengan jelas melihat sosok yang sedang menyerbu ke arah pangkalan dengan cepat. Sosok ini tidak mendekati pangkalan, tetapi mulai menyebabkan kerusakan di sekelilingnya. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi kekuatannya sangat mengerikan.
Suara kehancuran yang luar biasa keras mulai bergema di udara. Tim kecil 1, urus dia, perintah Juzi. Ia masih belum melepaskan formasi pertahanan yang terhubung. Saat ini, ia harus lebih berhati-hati dalam menghadapi musuh tak dikenal ini. Ada 10 insinyur jiwa dalam satu tim kecil Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Masing-masing dipimpin oleh seorang insinyur jiwa kelas 6, sementara sisanya adalah insinyur jiwa kelas 4. 10 insinyur jiwa dengan cepat menyerbu ke arah orang yang menyebabkan kerusakan pada struktur fondasi di sekitar pangkalan. Tembakan sinar jiwa melesat ke arahnya. Mereka tidak menggunakan meriam jiwa, yang akan lebih merusak, untuk melestarikan struktur fondasi. Namun, mereka terkejut melihat orang itu sama sekali tidak menghindari serangan mereka. Ketika sinar jiwa yang membakar itu mengenainya, sinar itu bahkan tidak menimbulkan riak dan menghilang begitu saja. Orang itu tampak tidak merasakan apa-apa. Setelah itu, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Orang itu berdiri di depan sebuah pilar logam tebal. Itu adalah salah satu dari sekian banyak pilar logam yang disaksikan Hu Yuhao digali ke dalam tanah oleh Kekaisaran Matahari dan Bulan. Setiap pilar panjangnya 50 meter. Ditempa dari logam paduan khusus. Saat orang ini mengerahkan seluruh tenaganya, ia berhasil meremukkan jari-jarinya sendiri ke salah satu pilar. Ia mengangkatnya dan mengayunkan pilar itu ke arah tim kecil insinyur jiwa, seolah-olah ia sedang mencoba menepis lalat. Insinyur jiwa terkemuka terkejut. Patut dicatat bahwa masing-masing pilar logam beratnya lebih dari 5.000 kilogram. Apakah itu beban yang bisa diangkat manusia? Bahkan jika mereka hanya terkena ujung pilar logam ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Bubar. 10 insinyur jiwa dengan cepat berpencar, yang menyelamatkan mereka dari pembunuhan. Namun, orang itu tampaknya tidak peduli apakah ia memukul mereka. Di tangannya, pilar itu terasa sangat ringan dan bebas. Ia membanting pilar itu ke rak besar di sampingnya. Rak itu rusak parah sebelum akhirnya runtuh. Sebuah bor besar yang terpasang miring dan hampir jatuh. Harga bor semacam itu sekitar 1 juta koin jiwa emas. Apa dia benar-benar manusia? Itulah yang dipikirkan semua insinyur jiwa saat itu. Bahkan Juzi pun tercengang melihatnya. Mungkinkah manusia benar-benar sekuat itu? Pada saat itu, orang itu berbalik. Ia mencengkeram pilar logam erat-erat dengan kedua tangan sebelum mulai berputar. Ia tampak seperti gasing raksasa, sementara pilar logam itu seperti ujung tajam gasing tersebut. Sungguh mengerikan. Ini jelas lebih mengerikan daripada badai salju sebelumnya. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur total saat badai logam ini menerjang. Juzi tak bisa lagi tenang. Ia berteriak, tim besar 1 dan 2. Masuk formasi dan serang dengan meriam berat. Tim 3 dan 4. Bersiap mempertahankan penghalang pertahanan yang terhubung. Formasi jiwa Legiun Insinyur Jiwa Phoenix berada di tengah pangkalan. Inilah rencananya sejak awal. Semua peralatan jiwa besar berada di dalam formasi ini. Bahkan ada beberapa peralatan jiwa kelas 9 di sana. Dari pertemuan singkat ini, ia sudah menyimpulkan bahwa pria yang sangat kuat ini setidaknya seorang transenden Douluo. Melawan seorang transenden Douluo bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan 1 atau 2 orang. Saat ia mengingat badai salju sebelumnya, ia menyadari bahwa kekuatan musuh mereka tidak dapat diperkirakan sama sekali. Satu-satunya cara mereka bisa menghadapi serangan ini adalah dengan menggunakan pertahanan yang terhubung bersama formasi jiwa mereka. Tak diragukan lagi, tindakannya ini memang benar. Namun, pada saat itulah Phoenix Api Douluo tertegun. Ia menatap langit dan bertanya, "Komandan Legiun, lihat.
Apa itu? Juzi tanpa sadar mendongak untuk melihat dan tertegun. Sebuah bola cahaya biru es semakin terang di langit. Bola cahaya ini seakan menutupi seluruh langit, seolah-olah bulan tiba-tiba jatuh dari langit. Ia menghantam mereka. Aura bola cahaya ini begitu kuat sehingga mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar tertekan hanya dengan melihatnya. Seram banget. Ada apa ini? Cepat. Ayo kumpulkan kekuatan penuh kita dan serang langit. Juzi memberi perintah tanpa ragu-ragu. Ia pun bergegas mengambil meriam jiwanya dan menembakkannya ke langit. Pada saat ini, ledakan keras mengguncang Juzi. Seluruh formasi pertahanan yang terhubung mulai goyah. Banyak insinyur jiwa bahkan tidak mendengar perintahnya dengan jelas. Meskipun 200 insinyur jiwa telah berangkat ke formasi jiwa, masih ada 300 insinyur jiwa yang mempertahankan formasi pertahanan yang terhubung ini. Formasi itu masih bergetar hebat, menunjukkan betapa kuatnya serangan musuh mereka. Juzi berbalik, dan yang dilihatnya hanyalah pilar logam besar yang terpental. Ia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Orang yang melepaskan badai angin logam tadi telah melemparkan pilar logam itu ke arah mereka. Pilar logam itu panjangnya hampir 50 meter. Dan terlepas dengan kekuatan dahsyat akibat rotasi berkecepatan tinggi sebelumnya. Tak heran daya hantamnya begitu dahsyat. Meskipun terlindungi, beberapa insinyur jiwa kelas 4 menjadi pucat. Beberapa bahkan terluka dan memuntahkan darah. Penundaan sesaat ini memungkinkan bola biru es raksasa itu mendekat. Rasanya seperti gunung raksasa akan runtuh menimpa mereka. Pada saat ini, tim yang seharusnya memasuki formasi jiwa belum berada pada posisi. Serang, cepat, serang ke langit. Jangan ganggu orang di bawah sana, teriak Juzi. Meriam jiwanya sudah menyala. Meskipun dia tidak tahu apa bola cahaya raksasa itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa seluruh formasi jiwa akan hancur jika dibiarkan mengenai mereka. Saat ini, prajurit biasa sama sekali tidak berguna. Bahkan sebagai komandan Legiun Insinyur Jiwa Phoenix, dia merasa tak berdaya. Phoenix Api, yang tadinya berada di dekat Juzi, kini mengangkat tangannya. Saat cahaya menyambar, ia mengeluarkan benda berwarna merah keemasan dari alat jiwa penyimpanannya. Benda itu adalah alat jiwa aneh berbentuk burung Phoenix. Alat jiwa ini tidak terlalu besar. Namun, saat muncul, ia memancarkan panas yang menyengat. Cahaya merah keemasan yang terpancar darinya juga menerangi sekeliling mereka. Phoenix api ini sungguh luar biasa indahnya. Matanya bagaikan batu rubi, dan tampak begitu nyata. Rasanya seperti Phoenix sungguhan. Phoenix api, Douluo, memasang ekspresi serius di wajahnya saat ia perlahan mengangkatnya. Ia melesat pergi, dan keluar dari formasi pertahanan yang terhubung. Ia melepaskan cahaya merah menyala yang intens saat cincin jiwanya muncul. Sayap apinya pun terlepas. Dan cahaya api itu mulai berkumpul menuju alat jiwa di tangannya. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix menunjukkan kekuatannya saat ini. 300 insinyur jiwa di langit dengan cepat melancarkan serangan mereka atas perintah Juzi. 300 sinar cahaya merah menyala melesat keluar. Mereka berkumpul di udara dan langsung menyerang bola cahaya itu. Karena mereka bisa menghubungkan pertahanan mereka, tentu saja mereka juga bisa menghubungkan serangan mereka. Inilah mengapa kekaisaran matahari bulan begitu menakutkan. Ledakan keras bergema di udara. Bola biru es raksasa itu bergetar sedikit, tetapi mulai bersinar lebih terang. Bola itu terus menukik, meskipun sedikit lebih lambat sekarang. Para wanita dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix terkejut ketika melihat pemandangan ini. Peralatan jiwa ofensif mereka yang terhubung dikenal tak terhentikan.
Meskipun mereka hanya menggunakan sinar terik kelas 4, serangan gabungan mereka tetap sangat kuat. Tentu saja, suhu rendah dataran es di utara ekstrim sedikit mengurangi efek sinar terik ini. Namun, apa sebenarnya cahaya jatuh itu? Bagaimana ia bisa menahan sinar itu? Sungguh tak terbayangkan. Juzi mirip dengan Huo Yuhao. Dalam krisis, ia mampu mempertahankan ketenangannya. Ia tahu ia harus mencegah bola itu jatuh. Bola itu harus sangat kuat agar mampu menahan begitu banyak sinar yang membakar. Begitu bola itu jatuh, formasi jiwa mereka pasti akan hancur. Jika ia bisa bertahan sampai formasi jiwa mereka bekerja, mereka tidak perlu takut lagi. Legiun Insinyur Jiwa paling menakutkan di dalam formasi jiwa yang diciptakannya. Namun, bola-bola salju raksasa dengan cepat terlempar dari perimeter pangkalan pada saat ini. Kemanapun mereka lewat, semua mesin tambang langsung hancur. Pria kekar yang melemparkan pilar logam tadi juga menatap langit dan meraung. Tubuhnya mulai membesar. Hanya dalam hitungan detik, Juzi menyaksikannya tumbuh hingga ketinggian lebih dari 120 meter. Raja Iblis Salju Titan memiliki reputasi sebagai pemilik tubuh terkuat di benua ini. Dan ia mendapatkannya bukan tanpa alasan. Para master jiwa dan insinyur jiwa tentu sudah tidak asing lagi dengan makhluk jiwa. Namun, ini pertama kalinya para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix melihat makhluk jiwa sebesar itu. Raja Setan Salju Titan meraung ke langit dan berjongkok sedikit sebelum melompat. Sosoknya yang besar bagaikan peluru meriam saat ia bertabrakan dengan penghalang pertahanan yang terhubung di langit. Pada saat yang sama, bola-bola salju raksasa menghantam mereka dari segala arah. Ledakan, penghalang pertahanan yang terhubung bergetar hebat, dan semua insinyur jiwa di dalamnya menjadi sangat pucat. Fire Phoenix Douluo juga tertegun sejenak, dan menunda menembakkan alat jiwanya. Phoenix Api, Douluo, bisa merasakan betapa kuatnya Raja Iblis Salju Titan saat ia menunjukkan ukuran aslinya. Ia memang bukan master jiwa murni, tetapi ia cukup memahami makhluk jiwa. Jika ia bisa berubah menjadi manusia, ia pastilah makhluk buas. Ia jelas makhluk jiwa, ini bukan tubuh sejati jiwa bela diri yang dilepaskan oleh seorang master jiwa. Tubuh sejati jiwa bela diri adalah tubuh energi, tetapi inilah wujud aslinya. Ada seekor binatang buas di sisi mereka, dan sebuah bola cahaya mengerikan turun dari atas. Mana yang harus mereka pilih untuk melawan? Langit. Juzi memutuskan untuk menggunakan Fire Phoenix Douluo. Saat ini, ia mencoba menenangkan diri saat menghadapi Raja Iblis Salju Titan yang besar. Ancaman udara langsung mengancam formasi jiwa di bawah. Meskipun Raja Iblis Salju Titan kuat, formasi jiwa tersebut masih bisa melawannya jika dikerahkan dengan sempurna. Sebagai salah satu legiun insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Matahari Bulan, Juzi yakin mereka dapat mengatasi masalah apapun yang muncul begitu mereka mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka. Phoenix Api, Douluo, berteriak dan mengerahkan seluruh tenaganya dengan kedua tangan sambil mendorong ke atas. Bersamaan dengan raungan Phoenix yang merdu, seekor Phoenix Api terlepas dari tangannya. Phoenix itu mengepakkan sayapnya yang membara dan terbang menuju bola cahaya yang jatuh.